Jadi kita perlu gandengkan bahwa hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah itu tetap itu sudah baku ya. Tapi untuk berjuang ini kita mengajak bangsa Indonesia khususnya umat Islam itu dengan hayya 'alal jihad. Jangan mempermainkan agama gitu loh. Oh, itu jangan masuknya. Iya dong. Kita tahu kalau politik itu kan urusannya orang pengen menang, ingin berkuasa dan kemudian ya bisa menikmati keuangan yang ada di negara ini yang memang secara otoritatif bisa dikelola gitu loh. Nggak usah kemudian mengeksploitasi agama, itu mempermainkan agama gitu. Seolah-olah Anda itu pembela agama, seolah-olah Anda berjuang untuk agama. Bukan. Suatu kaum membuat Anda berbuat tidak adil. Saya sungguh tidak tahu apakah DNA politik Mbah Amin memang mengandung kekuatan yang begitu jahat sampai-sampai di setiap detik dan waktu pikiran dan hati Anda habiskan hanya untuk menista, menghina, kemudian juga melukai, mencederai, bahkan memfitnah Presiden Jokowi yang sebagian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, pernyataan Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais di acara forum diskusi dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-26 Mega Bintang tahun 2023 di Surakarta yang bertema Rakyat Bertanya Kapan People Power pada tanggal 11 Juni 2023 yang lalu terus menuai kontroversi. Dalam acara diskusi tersebut, politisi G yang sudah memasuki usia senja tersebut menyerukan aksi People Power kepada seluruh umat Islam untuk melawan dan menggulingkan Presiden Jokowi yang dianggap sudah berbuat zalim dan melakukan kejahatan politik terhadap seluruh rakyat Indonesia. Salah satu seruannya yang menarik perhatian publik adalah ajakan untuk menambahkan hala 'alal jihad di tengah seruan azan sholat. Karuan saja seruan Mbah Amin tersebut sontak mendapatkan reaksi yang cukup keras dari tokoh Nahdlatul Ulama. Salah satu diantaranya adalah Ustadz Taufik Damas. Menurutnya tak sepantasnya Amin Rais mengubah idiom-idiom keagamaan hanya untuk tujuan politik dan kekuasaan. Kalau kemudian ada hayya 'alal jihad yang diminta dimasukkan dalam azan itu sudah ngawur. Azan itu dalam ilmu fikih disebut tauqifi. Sudah ada sejak zaman Nabi dan tidak boleh dilebihin atau dikurangi. Kata Ustadz Taufik Damas dalam sebuah wawancara di channel YouTube Main TV Indonesia pada tanggal 16 Juni 2023. Ustadz Taufik pun meminta agar Amin Rais untuk berhenti mempermainkan agama hanya untuk melayani nafsu politik demi kekuasaan. Jadi kita perlu gandengkan bahwa hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah itu tetap itu sudah baku ya. Tapi untuk berjuang ini kita mengajak bangsa Indonesia khususnya umat Islam itu dengan hayya 'alal jihad. Kalau jihad sudah menembus hati kita, maka kita insya Allah dengan enteng ya, tidak takut mati, tidak takut bui, sudah enteng sekali ya. Yang kita hadapi ini kan kecil ya. Manusia itu cuma debunya debu dibandingkan Allah Rabbunas, Rabbus samawati wal ardh, Rabbul alamin ya. Jadi ini kita berjihad sambil riang gembira. Adapun kapan sudah kita mulai awalnya ini langkah-langkah yang konstitusional dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar ya. Jadi saudaraku, tidak ada sedikit pun alasan untuk meledakkan people power ya. Ini saya punya buku ya, Jokowi People Power ya. Jadi kalau mereka menang dengan people power, mengapa kita tidak boleh ya? Jadi people itu syah menurut Undang-Undang Dasar, menurut demokrasi, menurut konstitusi kita ya. Kata jihad tuh, asal kata itu kan maknanya adalah ya
kesungguhan. Ya, tapi kalau ada kemudian hayya 'alal jihad yang diminta untuk dimasukkan dalam azan yang biasa kita lakukan, nah itu udah ngawur itu namanya itu. Ngawur ya? Ngawur itu. Karena azan itu, kalimat azan itu kalau dalam fikih itu disebut tauqifi. Tauqifi itu ya memang sudah ada dari zaman Nabi seperti itu. Ada template-nya tuh ya? Nggak boleh dilebihin, nggak boleh dikurangin gitu loh. Oke gitu ya. Apalagi ya kita tahu lah azan itu ya normal, kecuali subuh kan ada sedikit beda, itu kan as-sholatu khairum minan naum. Tapi kalau di dalam kemudian azan ada harus atau diusulkan ditambahkan hayya 'alal jihad, dan itu dikumandangkan di berbagai masjid, itu bahaya sekali. Anggaplah yang disebut sama Amin Rais beralasan ya. Seandainya pun begitu, tapi ini kan sifatnya sebetulnya kepentingan temporal ya. Iya. Sementara azan ini kan kalau kita kalau kata Pak Ustadz tadi, dari awal, dari pertama itu azan itu dirumuskan sampai sekarang ya begitu gitu ya. Ini berarti kalau kepentingan temporal ini janganlah ya dimasukkan. Janganlah. Gini loh, jangan mempermainkan agama gitu loh. Oh, itu masuknya. Iya dong. Kita tahu kalau politik itu kan urusannya orang pengen menang, ingin berkuasa, dan kemudian ya bisa menikmati keuangan yang ada di negara ini yang memang secara otoritatif bisa dikelola gitu loh. Nggak usah kemudian mengeksploitasi agama, itu mempermainkan agama gitu, seolah-olah Anda itu pembela agama, seolah-olah Anda berjuang untuk agama. Bukan. Anda berjuang untuk kekuasaan kok gitu loh, untuk menang. Dan dalam konteks kekinian ya mungkin dia merasa lemah karena orang yang dijadiin sasaran itu kuat, sehingga dia kehilangan kendali ya, atau katakanlah panik mengeksploitasi idiom-idiom keagamaan. Nah ini bahaya sebetulnya yang begini ini. Bahaya ya? Bahaya. Apalagi kalau kita lihat ini nyambung-nyambungnya bahwa sampai dia mengancam katanya akan mengacak-acak, kebetulan dia di Solo kan, mengacak-acak kota Solo. Ini kan kayak kalau udah ngomong ngacak-ngacak ini kan udah kayak premanisme kan. Betul. Ini satu sisi bawa agama tapi dia punya partai berpolitik artinya. Ini kok kemudian mengeluarkan pernyataan yang kayak premanisme ini campur aduk, ini nggak karu-karuan gitu Ustaz. Itu orang nggak sabar sebetulnya. Karena dalam Islam itu terutama di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang itu boleh memperjuangkan hak-haknya tapi dengan cara yang kemudian meminimalisasi kemungkinan terjadinya chaos, apalagi sampai kemudian terjadi bentrok, bisa mengorbankan harta, nyawa dan lain sebagainya, seperti yang pernah terjadi pada tahun 98 di Indonesia. Betul. Bahkan ada kaidahnya itu, sultan zalum khairun min fitnatin tadum. Pemimpin yang zalim pun itu masih lebih baik daripada kondisi anarkis yang berkepanjangan. Artinya apa? Ketika kita menganggap ada orang zalim sebagai pemimpin atau penguasa, silahkan lakukan kritik dan lain sebagainya untuk mengingatkan orang itu. Tapi kalau kemudian memprovokasi dengan idiom-idiom keagamaan yang memungkinkan orang kemudian bergerak melakukan tindakan-tindakan di luar kontrol, itu tidak dibenarkan. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, sebenarnya sudah terlalu banyak ajakan yang meminta agar Mbah Amin Rais menghentikan cara-cara busuk dan jahat dengan mengeksploitasi idiom-idiom keagamaan dalam memanjakan sahabat politik kekuasaannya. Namun tampaknya politisi gaek yang sudah berusia 79 tahun itu tetap saja arogan dan keras kepala, menganggap dirinya merasa paling benar, dan mungkin saja pintu hati nuraninya sudah tertutup rapat-rapat oleh nilai-nilai kebenaran dan kearifan. Justru kita sebenarnya merasa sangat iba dan kasihan dengan Mbah Amin saat dirinya sudah memasuki usia senja yang seharusnya digunakan untuk membangun kemaslahatan umat manusia dengan menyerukan fastabiqul khairat untuk berbuat kebaikan dan kebajikan, justru malah digunakan untuk mengumbar, memanjakan nafsu zat politiknya melalui cara-cara adu domba, tukang kompor, provokator, dan agitator yang justru menjerumuskan rakyat banyak untuk melakukan aksi-aksi banal dan liar
yang sangat bertentangan secara diametral dengan norma agama, hukum, kesusilaan, dan kesopanan. Mungkin Mbah Amin lupa kalau ia pernah membidani lahirnya TAP MPR nomor 6 tahun 2001 tentang etika kehidupan berbangsa ketika ia masih menduduki posisi terhormat sebagai Ketua MPR. Dalam TAP MPR tersebut secara tersurat jelas dinyatakan bahwa masalah potensial yang dapat menimbulkan permusuhan dan pertentangan diselesaikan secara musyawarah dengan penuh kearifan dan kebijaksanaan sesuai dengan nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya dengan tetap menjunjung tinggi perbedaan sebagai sesuatu yang manusiawi dan alamiah. Pertanyaan yang kemudian muncul, apakah seruan Mbah Amin yang memprovokasi rakyat untuk melakukan people power guna menggulingkan pemerintahan yang sah dan legitimit, khususnya Presiden Jokowi di mana tingkat kepuasan publik mencapai angka 82%, bisa dibilang sebagai tindakan yang penuh kearifan dan kebijaksanaan sesuai dengan nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa? Apakah seruan Mbah Amin yang syarat dengan adu domba dengan mengeksploitasi agama untuk kepentingan sempit dan sesaat demi memanjakan nafsu dan sahat politik kekuasaan bisa dibilang sebagai tindakan yang penuh kearifan dan fatsun politik kalau ujungnya justru mencederai nilai-nilai kerukunan, kedamaian, dan keadilan? Mbah Amin, jangan karena kebencianmu terhadap suatu kaum membuat Anda berbuat tidak adil. Saya sungguh tidak tahu apakah DNA politik Mbah Amin memang mengandung kekuatan yang begitu jahat sampai-sampai di setiap detik dan waktu pikiran dan hati Anda habiskan hanya untuk menista, menghina, kemudian juga melukai, mencederai, bahkan memfitnah Presiden Jokowi yang sebagian besar waktunya hanya digunakan untuk memikirkan dan bekerja untuk rakyat, bangsa, dan negara, termasuk memikirkan nasib masa depan bangsa setelah Presiden Jokowi lengser dari istana? Sungguh Mbah Amin, sejarah negeri ini tidak akan pernah lupa untuk mencatat siapa sesungguhnya yang telah memberikan pengabdian terbaik buat bangsa dan negara, siapa pula yang telah mencoreng marwah dan martabat bangsa, negara, dan tanah airnya dengan mempertontonkan perilaku politik yang busuk dan jahat hanya untuk memanjakan nafsu dan halusinasi kekuasaan semata. Wallahu a'lam bishawab. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.